Salah satu hikmahnya dari hadis tadi para jamaah rahimakumullah, hidup harus berpihak. Kenapa para jamaah? Karena apapun yang kita pilih ujung-ujungnya adalah kematian. Itu masalahnya. Ya, kalau matinya seperti binatang, gelepek-gelepek hos, selesai. Tapi kalau manusia tidak, ada hisab ini. Memilih kufur, memilih iman, ya tidak dipaksa, itu ranahnya ranah mukhayyar. Kalau kata Syekh Nawawi di dalam kitab Fathul Majid, ranahnya ranah ikhtiari bukan idtirari. Milih iman, kamu yang milih. Milih kufur, kamu yang milih. Semua ada konsekuensinya. Milih taat, milih maksiat, semua ada konsekuensinya. Milih jadi pembela agama, milih menjadi penghalang agama, musuh agama, semua ada konsekuensinya. Tidak terbayarkan di dunia, ingat ada kematian. Tidak ada yang bisa lolos dari itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna ngadugikeun bab khusus tentang bab kematian. Ya. Kin pelajaran kedua, pelajaran fikih para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mautu haqqun ala kulli kainin hayyin la mafarra minhu wa min sakaratih kainam man kana hayawanan kana au insiyan au jinniyan. Para jamaah rahimakumullah, ya kangge pangeling-eling ya. Kematian adalah perkara pasti. Setiap yang hidup, siapapun dia, bahkan bukan cuma manusia para jamaah, termasuk hewan, manusia dan jin, semua mati. La mafarra minhu wa min sakaratih, teu aya nu bisa lumpat dari kematian. Ngan bedana kitu para jamaah, ari hewan mah banyak setelah mati bebas tanpa hisab. Ari jin jeung manusia mah justru mati itu adalah untuk menghadapi hari perhitungan, hari hisab dan hari pembalasan. Jamaah nusami dipihormat, Allah Ta'ala nyebatkeun dina Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginya hukum dan hanya kepadanya kalian semua dikembalikan. Lahul hukmu, hanya untuk Allah lah hukum itu, dan hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Jadi para jamaah rahimakumullah, dina pelajaran tauhid aya pembahasan uqdatul kubra, yakni
pertanyaannya nu kadah dijawab ku jawaban anu tepat, sehingga upami jawabannya tepat maka perjalanan hidupnya tepat. Kan kacamata hidung ya tuh silau baik itu nana ya silau. Nah, jamaah rahimakumullah, pertanyaan nu kahiji. Pertanyaan yang pertama, dari mana kalian berasal? Orang Islam jawabnya apa? Dari Allah. Pertanyaan kedua, akan kemana kalian nanti? Orang Islam jawabannya akan kembali kepada Allah guna mempertanggungjawabkan amal. Nah, pertanyaan ketiga, untuk apa kalian ada di dunia? Jawabannya adalah untuk melaksanakan, untuk hidup sesuai dengan hukum Allah atau ibadah. Makanya disebutkan lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hanya untuk Allah lah hukum itu, ya. Dan hanya kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Jadi para jamaah sing sadar bahwa orang di dunia teh mualami apanya bakal dikembalikan ke Allah. Nah, supaya ke Allah dina kaayaan diterima, diridhoan, ya, pulangnya kepada Allah tuh bahagia dan selamat, maka caranya adalah jalani hidup di dunia ini sesuai dengan aturan Allah, dengan hukum Allah. Eta nu disebut ibadah. Jadi ibadah tu nyembah Allah tu bukan cuma yang mahdoh seperti sholat dan puasa, tapi keseluruhan hidup agar diatur dengan hukumnya Allah. Itulah ibadah. Kita berjamaah. Hatta man istafahum azza wa jalla min anbiya'i wa rusulih minal bashar lam yuktab lahum al khuludul abadi bal matu wa rahilu. Sampai bahkan orang-orang yang menjadi pilihan Allah, siapa? Para nabi, para rasul, tidak ada yang berstatus abadi di dunia ini. Tidak ada yang berstatus kekal. Semuanya meninggal, semuanya wafat. Nah, kecuali Nabi Isa. Kalau Nabi Isa sekarang diangkat di langit, belum meninggal, belum wafat, ya. Disebutkan dalam hadis beliau akan turun lagi nanti menjelang kiamat, ya. Sebagai Nabi Isa, sebagai umatnya Rasulullah yang menegakkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum meninggal para jemaah. Faqad mata Nabiullah Nuh wa mata Khalilullah Ibrahim wa rasuluhul Mustafaul A'zam Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh meninggal, Nabi Adam meninggal, Nabi Ibrahim meninggal, juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal juga. Itu para jamaah. Subhanallah, ya.
Sahibul maqamil mahmud, orang yang mendapatkan makom terpuji pada hari kiamat. Nah, Rasul pilihan yang di tangannya Allah mengizinkan ada syafaat uzma, ya. Sebegitu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad akan mati, ya. Dan mereka juga mati. Surah Az-Zumar ayat 30. Ya, introspeksinya banyak. Jadi banyak dilupakan orang, soalnya kematian tuh jarang dibahas, ya. Was-sahabatul kiram ashabul himmatil aliyah wal imanir rasikh kal jibal ka Abi Bakrin Siddiq wal Faruq Umar ibn al-Khattab wa man tastahi minhu al malaikatu Utsman ibn Affan wa man kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam bimanzilati Harun min Musa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib wa aminul ummah Abi Ubaidah ibnul Jarrah wa Saifullah Khalid ibnul Walid wa ghairuhum min ar-ra'ilil awal min salafina salih min as-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum min at-tabi'in wa tabi'in alaihim sahaibur rahmah matu jami'an kadzalik. Bahkan para jamaah rahimakumullah, tentang kematian ini para sahabat, orang-orang yang mulia yang semuanya memiliki al-himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Itu ayat sahabat anu lemah semangatnya gitu para jamaah. Fisik boleh sakit tapi semangat kuat, tidak ada yang sakit, tidak ada yang loyo sahabat itu. Contohnya orang, ya Pak, lah sampai orang awak makaker jag-jag waringkas, ya, iman ngulapes, ya. Semangatnya ya, sehingga kerupuk kehujanan dia nih, ya, kapes, ya. Para sahabat yang imannya menancap kuat seperti gunung, sebut saja Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq. Terus sahabat yang malaikat merasa malu kepadanya, siapa? Utsman bin Affan. Malaikat itu era katalah wa dina hayatus sahabah, dina biografi kehidupan para sahabat. Kalau sahabat Umar terkenal setan pun lari takut, ya. Setan lari ke sahabat Umar. Kalau sahabat Utsman, malaikat malu. Insyaallah. Meninggal juga. Dan seorang sahabat yang posisinya laksana Nabi Harun, pendamping Nabi Musa. Siapa beliau? Sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Anak paman sekaligus menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal juga. Kemudian wa aminul ummah, ya. Orang yang jadi kepercayaannya umat, siapa? Abi Ubaidah ibnul Jarrah. Ada sebutannya semua, Pak. Meninggal juga. Pedangnya Allah Khalid ibnul Walid meninggal juga. Demikian juga para tabi'in, para imam meninggal juga. Subhanallah. Kama mata wa sayamutu ahlul kufri wal fusuk ala marid duhuri wal usur. Sebagaimana juga telah mati dan akan mati
para tokoh kekufuran, para tokoh kufur, tokoh kefasikan, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu mati juga. Siapa contohnya? Min amsali Abi Jahal. Abi Jahal mati. Wa Abi Lahabin, Abi Lahab mati juga. Coba bayangkan, Pak, sama-sama hidup di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar hidupnya capek bela agama, sekarang sudah meninggal. Abu Jahal hidupnya capek menghalangi agama, sekarang sudah mati. Nasibnya beda apa enggak di akhirat, Pak? Beda. Masya Allah, peluang emas ya berlalu, kesempatan emas luar biasa, hidup sejaman dengan Rasulullah, bertetanggaan dengan Rasulullah. Yang ini menerima dakwahnya Rasul, yaitu Abu Bakar, yang ini memusuhi Rasulullah. Seiring waktu semuanya sudah meninggal, tinggal beda nasib, beda bagian, beda jatah hari ini di alam barzah. Masya Allah. Bersyukurnya sahabat Abu Bakar karena telah memilih jadi pengikutnya Nabi. Menyesalnya si Abu Jahal, Abu Lahab, karena telah memutuskan hidup memusuhi Nabi. Hari ini berujung kesakitan dan penyesalan yang sudah tidak berguna. Jelas para jamaah? Nah, karena kita mengimani kehidupan setelah dunia, ya, yaitu alam barzah, alam kubur, masa penantian menunggu datangnya kiamat kubro. Kita orang iman percaya karena banyak ayatnya menyebutkan tentang itu dan hadis. Kecuali orang komunis ya, yang tidak percaya ada kehidupan setelah dunia. Jelas para jamaah. Bahkan si emak pernah ngomong ya, ya apa bahasanya tuh, bicara tentang akhirat. Emangnya mereka sudah mengalami, katanya gitu. Orang-orang penganut ideologi tertutup, kata dia. Ya. Masya Allah. Ya PKI yang nggak percaya ada kehidupan sesudah dunia ini. Kemudian para jamaah ya gembong-gembong kekafirannya disebut nih, Abi Lahab, Walid bin Mughirah, wa asbahihim qadiman wa haditha, dan orang-orang sejenisnya, semisalnya di zaman dulu maupun zaman sekarang dan sampai zaman yang akan datang. Jadi perang antara hak dan batil itu langgeng para jamaah, ya, akan selalu berlangsung selama belum kiamat. Yang beda apa? Yang beda adalah aktornya. Yang beda apa? Aktornya dan waktu. Ya, bahwa hakikat pertempurannya selalu ada. Oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, hidup ini jangan netral, tapi harus berpihak, ya, berpihak kepada kebenaran. Jangan hidup memilih zona aman versi hawa nafsu. Zona aman versi hawa nafsu itu artinya apa? Hidup nggak mau ambil resiko di saat sedang terjadi pertarungan antara hak dan batil, nggak enak, akhirnya diem. Milih jalur netral, zona aman. Demi Allah, yang seperti itu nasibnya akan lebih tragis dari apa yang dialami oleh
paman Abi Thalib, ya. Paman Abi Thalib itu hidupnya bareng dengan Nabi, makan sepiring dengan Nabi, tinggal serumah dengan Nabi, kemana-mana jalan bareng dengan Nabi, tapi pas mati ditalkin oleh Nabi, mulutnya terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Sehebat itu hidup ditalkin, mati ditalkin oleh Nabi. Coba sakaratul maut di tongkrongan ku Nabi, ditalkinnya oleh Nabi, luar biasa. Tapi kenapa enggak mempan juga? Karena Abi Thalib adalah orang yang sangat baperan, ya. Mau ikut iman dengan Nabi, menerima dakwahnya Nabi, tapi takut menyinggung perasaan Abu Lahab, yang itu saudara kandung. Akhirnya apa? Fatal akibatnya. Maka di dalam hidup ini tidak ada kata netral para jamaah. Antara hak dan batil, pastikan kita ada di barisan al-haq. Takbir. Nggak boleh netral, ya, nggak boleh netral. Nah, terus para jamaah rahimakumullah, aya hadis nyebatkeun ala innal kitaba was sultana sayaftariqani. Ketahuilah sesungguhnya Al-Qur'an dan kekuasaan pada saatnya nanti akan berpisah. Jauh perpisahannya. Al-Quran ada di mana, kekuasaan ada di mana. Al-Quran ada di mana, negara ada di mana. Al-Quran ada di mana, pemerintah ada di mana. Jauh. Pesan Nabi jika itu terjadi, fala tufarikul kitab, kamu jangan berpisah dari Al-Quran, berpihaklah kepada Al-Quran. Mesti konsekuensinya kamu berpisah dari penguasa, konsekuensinya kamu jadi oposisi dari pemerintah daripada jadi oposisi ke Quran, ya. Ini artinya apa? Hidup harus berpihak. Sebagai konsekuensinya apa? Ala innahum sayaqduna lakum. Mereka para penguasa yang sudah berpisah dengan Al-Quran akan membuat hukum untuk kamu. Hukum yang tentu buatan mereka, suka-suka mereka. In ata'tumuhum adallukum. Dilema, kamu harus memilih, nggak boleh netral lagi. Kalau kamu ikutin keputusan mereka, kamu akan disesatkan. Wa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Tapi kalau kamu melawan, kamu akan dibunuh oleh mereka. Itu suatu zaman yang digambarkan oleh Nabi pada jamaah. Nah, tapi salah satu hikmahnya dari hadis tadi para jamaah rahimakumullah, hidup harus berpihak. Kenapa para jamaah? Karena apapun yang kita pilih, ujung-ujungnya adalah kematian. Itu masalahnya. Ya, kalau matinya seperti binatang, gelepek-gelepek hos, selesai. Tapi kalau manusia, tidak. Ada hisab ini. Memilih kufur, memilih iman, ya, tidak dipaksa, itu ranahnya ranah mukhayyar. Kalau kata Syekh Nawawi di dalam kitab Fathul Majid, ranahnya ranah ikhtiari, bukan idtirari. Milih iman, kamu yang milih. Milih kufur, kamu yang milih. Semua ada konsekuensinya.
Milih taat, milih maksiat, semua ada konsekuensinya. Milih jadi pembela agama, milih menjadi penghalang agama, musuh agama, semua ada konsekuensinya. Tidak terbayarkan di dunia, ingat ada kematian. Tidak ada yang bisa lolos dari itu. Jelas para jamaah. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, ya, dan orang-orang kafir serta orang munafik lainnya, entah karena apa, ya, saat itu kok berani melawan Nabi. Mungkin kurang banyak ingat kematian. Kalau saja ingat kepada kematian, orang bisa ngerem para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, semua mati, walakin ma'al farik baina ma yantadirhu ahlul iman min na'imin muqimin biwa'din minallahi al-qail was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar al-ayah. Wa ma yantadirhu ahlul dhalam wal kufri min azabin alim biwa'din minallahi al-qail kullil ladzina kafaru satuglabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Sama-sama mati, tapi yang dijumpai berbeda. Orang-orang yang beriman, ya, Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 100, kata Allah, dan orang-orang awalun dari generasi awal para sahabat, dari muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, apa kata Allah? Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah. Allah telah janjikan kepada mereka surga, ya, jannatin, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya kali-kali. Di tafsir disebut para jamaah, kali di surga itu isinya apa? 1 air putih, 2 air madu murni, 3 susu, 4 arak khamar. Tapi khamarnya bukan khamar dunia yang sekarang memabukkan, yang diharamkan, bukan. Karena di sana udah tempat senang-senang para jamaah. Sok ngopi nanyakeun, geuning teu aya cai kopi cenah. Ya. Ya tinggal minta, ya. Apa yang tersirat di dalam hati para penghuni surga, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Buat kalian di dalam surga itu akan diberikan apa saja yang menjadi keinginan kamu, walau hanya tersirat di dalam hati, dia datang. Masya Allah. Jadi nu ngopi, nu segala macam bebas. Jadi itu apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah rahimakumullah. Sebaliknya para jamaah rahimakumullah, apa yang ditunggu oleh orang-orang zalim, oleh orang-orang kufur, tidak lain adalah siksa yang menyakitkan sebagai ancaman dari Allah. Lihat surat Al-Imran ayat 12. Kata Allah, kullil ladzina kafaru. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir itu, satu gelabuna, kamu pasti bakal kalah. Kami yang akan menang. Gitu para jamaah. Orang kafir itu pasti kalah. Satu. Wa tuhsyaruna ila jahannam. Yang kedua, kalian semua akan dikumpulkan dalam siksa jahannam. Naudzubillah min dzalik. Katakan kepada orang-orang kafir para jamaah. Mungkin hari ini kalian tertawa, ya, gembira karena merasa menang, tapi ingat, catat, demi Allah kalian pasti kalah.
kami yang akan menang. Pasti itu para jamaah ya. Kemarin saya ngaji dengan santri. Bukan kemarin, tadi pagi, habis subuh. Kapan umat Islam menang, kapan umat Islam kalah menghadapi orang kafir? Sejarah menjadi jawabannya bahwa umat Islam pasti menang, tidak mungkin kalah menghadapi orang kafir selama satu umat Islamnya berpegang teguh dengan Islam mabda'i. Apa Islam mabda'i itu? Islam ideologis, Islam yang dipahami sebagai teori rukun iman, rukun Islam, dan praktis amaliyah, bukan teori. Karena nama para jamaah lobanu memahami Islam sebatas teori dan hafalan, tapi teka gambar bahwa Islam teh kudu diamalkan. Bahkan sakalina digambarkan Islam diamalkan, kabul kacekok ku doktrin orang kafir. Mun Islam diterapkan, kacau Indonesia. Padahal ayeuna teh Indonesia keur kacau gara-gara teu diterapkan Islam. Begitu ditawarkan Islam, karaknya ditawarkan Islam lagi sekaburu dituduh kade engke hancur. Padahal ayeuna teh keur hancur. Tadi sore jam berapa BBM geus diumumkeun naik. Padahal minyak dunia keur turun. Begitu jahatnya ini rejim dolim. Demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, demi Allah, bohong. Rakyat mana yang setuju dengan kenaikan BBM? Rakyat mana yang mau dengan kenaikan BBM? Yang ada dari rakyat, oleh rakyat, untuk penjahat. Ya, kalian menjual atas nama rakyat, berbohong atas nama rakyat, tapi demi Allah kalian menyembelih rakyat. Demi Allah tidak ridho. Paham para jemaah? Jelas para jemaah? Baik. Para jemaah rahimakumullah, kembali, fal mautu haqqun hatta lil malaikatil muqarrabin. Kematian itu adalah perkara pasti, bahkan termasuk para malaikat. Semuanya meninggal dunia. Ya Allah. Al-kul yamutu wa yafna wa kullu man 'alaiha fan wa la yabqa illa al-hayyul qayyumul azizul qahhar. Semuanya akan binasa, tinggal satu yang tersisa. Siapa dia? Al-hayyul qayyum, Tuhan yang maha hidup, yang maha al-qayyum, berdiri gagah. Al-Aziz, yang gagah. Al-Qahhar, yang kuasa dan memaksa. Yang lain lewat semua. Surat Ghafir ayat 16. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Bagi siapakah kekuasaan hari ini? Allah jawab, hanya untuk Allah, Tuhan yang esa, yang maha memaksa. Kalau sekarang mah di dunia banyak yang sok jadi penguasa, ya, ngaku jadi apa? Penguasa, ngaku gagah, ngaku berkuasa. Silakan, asal tahu diri aja. Binasa, mati. Ketika berbuat zalim, dalam satu hadis Nabi menyebutkan, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyah yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah. Nabi yang bilang, tidak ada seorang, ini ngomong tentang penguasa ya, tidak ada seorang hamba yang oleh Allah diamanahi mengurus rakyat,
Dia mati dalam keadaan ghasyun li ra'iyatihi, menyusahkan rakyat, menipu rakyat. Kata Nabi, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan untuknya surga. Naudzubillah min haram. Haram masuk surga berarti wajib non? Wajib masuk neraka. Bersama para pendukungnya. Bersama para pendukungnya. Tidak sendirian, tidak. Gitu. Maka hati-hati para jamaah ya. Ulah gara-gara ku daging tetelan. Nempel di tulang ya. Ku duit anggot ku kaos pemilu mah ngorbankan agama ya Allah. Cocorowokan ngabelaan rejim, ngabelaan kenaikan BBM. Tenang BBM naik, kita dapat BLT, hitung ke otak atuh. Sabaraha meuli BBM, sabaraha menang BLT. Sudah di urang teh loba kana jelema nu bloon gitu tah. Ya. Teu hidang-hidang, teu eling-eling gitu. Disiksa dikakayak ku rejim ge, ih ngabela wae ka rejim pada menang BLT teh. Padahal mun dihitung-hitung ya Allah, ya Rabb ya Karim. Teu imbang luar biasa, nya teu. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb ya Karim. Subhanallah. Kematian para jamaah di surat An-Nisa ayat 78, aina matakunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Kematian akan mengejar kamu dimanapun kalian berada, meski kalian berada di dalam peti besi, kematian akan datang. Allahu Akbar. Wa amal jasadu al-fani sayadillu jasatan la haraka fiha faminat turabi khalaqahu Allah wa ila turabi ya'udu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, adapun jasad nih yang orang seringkali lebih fokus memperhatikan jasad daripada hati, daripada iman, daripada ruhani, saatnya akan menjadi bangke, tidak bernyawa, tidak bergerak. Suka atau tidak suka, dia akan dikuburkan di bawah tanah. Karena begitu kata Allah, dari tanah aku ciptakan kalian, di dalam tanah aku kembalikan kalian, dan ini nih, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari dalam tanah akan aku bangkitkan kalian di kesempatan lain. Ini artinya apa para jemaah? Dalam kubur itu sementara. Dalam kubur itu apa? Sementara. Sementara para jemaah, tidak lama. Ya. Nanti yang lamanya itu setelah itu mahsyar, hisab, surga, neraka. Kalau di neraka ada yang khalidina fiha, ada yang tidak khalidina fiha. Siapa yang khalidina fiha di dalam neraka? Yaitu orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan musyrik. Termasuk di dalamnya orang-orang murtadin, orang yang tadinya Islam kemudian meninggalkan Islam. Siapa yang di dalam neraka tidak kekal? Yaitu orang-orang mukmin yang hatinya tidak rusak dengan kemusyrikan, dengan kekufuran. Asli di atas tauhid dia mati, tapi ada banyak dosa yang dia belum tobat, akhirnya masuk ke dalam neraka. Tapi bagaimanapun luar biasanya tauhid, Pak. Luar biasanya tauhid tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang ahlu tauhid ya, Pak ya.
Orang-orang yang benar, ininya bersih, tidak terganggu dengan segala macam bentuk kesyirikan. Dan syirik itu para jamaah banyak modelnya. Sering kan saya sampaikan ke jamaah, jamaah dosa naon nu panggedena? Jawabanna naon? Syirik. Pertanyaannya masih berlanjut. Syirik naon nu pangbadagna? Syirik apa yang paling gede, yang menjadi induknya segala macam syirik? Syirik nu boga anak incu buyut jeung bau. Apa itu? Demokrasi, sekulerisme, ngaku boga agama tapi embung make aturan agama, ngaku Allah pangerannya tapi aturan Allah ditolak, ngaku Islam agamana tapi aturan Islam ditolak. Akhirnya naon? Nyieun hukum sorangan. Nu ceuk Allah haram dihalalkeun, nu ceuk Allah wajib dilarang, dianggap teu pantas, dianggap teu cocok, disetujui, diiyakan, diyakini. Dah murtad dia. Jelas para jamaah? Makanya jadi muslim tuh ya lahir batin para jamaah. Lahirnya dia wudu, sholat, puasa, zakat, haji, batinnya harus bersih. La ilaha illallah pengertiannya tidak cukup hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi lebih dalam lagi dari itu, tidak ada hukum selain hukum Allah. Karena bagi orang yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah di satu sisi, tapi di sisi lain masih menganggap ada hukum yang bagus selain hukum Allah, apalagi sampai mengatakan ada hukum yang lebih baik dan lebih cocok daripada hukum Allah, percuma dia berkata la ilaha illallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngabebener akidah ya jangan bakal maut nih. Gitu para jamaah, ya Allah, ya Allah, ya. Dan ingat para jamaah, orang kafir menghancurkan umat Islam, menyesatkan umat Islam, tidak ngajak pindah agama. Itu cara lama, terlalu kasar. Main bola mah sliding nah terlalu mencolok. Ngajak pindah agama mah buat mereka cukup, umat Islam gak perlu pindah agama, tapi isi otakna dia harus ikut kita. Walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Gitu para jamaah. Jelas para jamaah, ya Allah, siapkan kematian dengan apa namanya? Perbaiki akidah, perbaiki tauhid, pemahaman Islam yang sahih. Hal wajib kerjakan, hal sunnah kerjakan, hal haram tinggalkan. Dan berpihaklah dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Jelas Pak ya? Harapannya apa? Bisa mati dengan level di atas biasa. Apa sih mati di atas biasa levelnya? Mati syahid. Ada lagi mati di atas syahid, yaitu mati sayyidus syuhada. Siapa itu? Nabi yang bilang sayyidus syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Penghulunya syuhada itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Jelas Pak jamaah? Apakah cuma beliau? Tidak. Nabi bilang wa rajulun qama inda imamin jairin, dan seorang laki-laki yang tegak berdiri di depan penguasa jahat. Fa amarahu wa nahahu, kemudian si laki-laki yang gagah ini, yang pemberani ini memerintahkan penguasa tadi untuk taat kepada Allah, berhenti dari kemungkaran. Kemudian faqatalahu,
penguasanya tidak suka, akhirnya dia ditangkap, dipenjara, dibunuh. Dia levelnya mati sebagai sayyidus syuhada. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabb. Jadi para jamaah, dakwah itu memang tong mancing-mancing. Tapi ketika berdakwah itu mancing-mancing, dakwah murni menyampaikan fakta, dakwah murni menyampaikan dalil, ini ayatnya, ini hadisnya, ini faktanya, terus ada yang tidak suka, itu bukan urusan kita. Kalaupun kemudian kita mendapatkan resiko yang oleh manusia dianggap mengerikan, jangan katakan itu mengerikan, tapi lihat itu sebagai janji Allah. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi ketika orang mukmin melihat serombongan pasukan kafir, maka orang iman berkata, ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Maha benar Allah dan Rasulnya. Apa yang kelihatan di dalam oleh matanya itu menjadikan mereka bertambah iman, bertambah kepasrahan kepada Allah. Gitu para jamaah. Jelas para jamaah? Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya fal mautu haqqun wan nasu fi ghaflatin. Mati itu pasti, cuma sayang manusia banyak lupa dengan kematian. Andia'il umur fil qil wal qal wa idha'atil mal wa ihmalil ibadati wa ta'at. Loba jelma anu dumuk mah maot teh pasti, tapi manehna loba nyia-nyiakeun umur. Loba umur kapikeun ngobrol teu penting, loba umur kapikeun micenan harta, loba umur kapikeun teu dipake ibadah jeung taat. Padahal wahia sababu wujudihim wallati tuqarribuhum minallahi khaliqihim wa razikihim. Padahal sungguh hanya dengan taat, hanya dengan ibadah sebagai bukti memanfaatkan umur dengan serius, itu yang akan membuat dia dekat dengan Allah. Ingat para jamaah, yang bisa mendekatkan kita dengan Allah itu adalah taat kita kepada Allah. Ya, perhatikan hukum Islam yang 5 itu: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jelas para jamaah? Terus jadikan Islam sebagai standar hidup. Itu mana taat yang sebenarnya. Kalau kata Allah boleh, boleh. Kalau kata Allah tidak, tidak. Kata Allah laksanakan, laksanakan. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Begitu para jemaah. Taat. Sayang para hadirin rahimakumullah, coba punten para jemaah. Ini sistem ya. Sistem. Karunya teh para jemaah. Kan orang-orang nih lagi menjalani kehidupan dunia yang tiap hari makin habis kan? Makin habis. Dengan kematian makin dekat, dengan ajal makin dekat. Akhirat semakin dekat. Akhirat untuk alam yang abadi. Sayang, dalam perjalanan dunianya, Masya Allah, berjuang henteu. Ibadah sedikit. Lolobana umur dipicen, percuma. Bahkan ada yang lebih konyol lagi. Sebagian besar umurnya digunakan untuk maksiat, melawan Allah, durhaka kepada Allah. Terus dia mati. Gak bisa ngomong kumaha engke we. Dan disiksa orang tersorangan, iya loba batur cenah gitu. Allah banjur ngomong gitu tuh. Gak bisa. Ngeri, Masya Allah. Ya, kumaha engke.
Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, para jamaah sok gerak bayangkeun. Ngaranna reka akhirat, maka bekalna bekal akhirat nu diteangan. Naon bekal akhirat teh? Lain duit ternyata. Duit mah bekal dunia. Siapkeun istana akhirat. Lain istana dunia mah bakal ditinggalkeun. Apa bekal menuju kematian, menuju akhirat itu? Iman yang bersih, tanpa syirik, ibadah yang murni, yang banyak. Ibadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa umur kita sebentar, sehebat apapun kita umat Nabi, sebanyak apapun, tetap karena umurnya pendek, ibadahnya pasti sedikit. Jangan khawatir, umat Nabi dikasih peluang. Walau umurnya sedikit, tapi seakan-akan dia hidupnya lama. Sampai nanti ahli surga dari umat Kanjeng Nabi masuk surga lebih awal. Kenapa? Karena ada tugas yang dulu diemban para nabi, hari ini diserahkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Dakwah. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang membuat hidup jadi lama, bahkan seakan tidak mati. Orang rajin sholat tapi terdakwah, berjuang, mati, berhenti sampai di situ sholatnya. Orang rajin tahajud tapi terdakwah, berjuang, nggak peduli dengan nasib umat, maka selesai, mati tahajudnya selesai, sampai di situ dia. Dan itu nggak cukup, kecil dia. Jelas Pak Jamaah? Maka jangan sia-siakan. Ada peluang untuk membuat kita besar, ya. Untuk berpeluang menjadikan amal ini berlipat ganda. Amal apa? Amal dakwah. Amal apa Pak Jamaah? Dakwah. Kamari anu menta dakwah teh kudu lillah cenah. Ulah luh lah. Dakwah teh luh. Lah. Luh. Lah. Dakwah itu kudu lillah ya. Baik para jamaah rahimakumullah, kade para jamaah. Terus kiri para jamaah ya, ini soal keluarga Pak ya. Soal keluarga ya. Jadi disebutkan al-mautu haq wa minal mu'lim ayyufariqana bil mauti insanun azizun ala qulubina nuhibbuh wa nastas'iru bi alamil firaqi bih. Ada lagi Pak. Ini soal nanti diantara sakitnya orang menghadapi kematian. Dina sakaratul maut nyeri, katambah di nyeri narasa perpisahan dengan orang-orang yang dicintai. Siapa? Anak, istri, keluarga. Oleh karenanya maka diajar di ayeuna para jamaah. Tempatkan, bukan nggak boleh mencintai keluarga tuh, harus, dan itu fitrah. Tapi supaya tidak menyakitkan, posisinya selalu dilatih, harus di bawah cinta ke Allah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta jihad. Baru setelah itu cinta keluarga, boleh. Nah, supaya nanti pas mati ikhlas. Itu jadi untuk berat, itu para jamaah. Ada yang seperti itu. Baik, teras para jamaah rahimakumullah, satrasna wa minal ghaflah an na'lama kull hada wa la nartadi'u anil muharramat. Ini diantara tanda orang yang lalai ini para jamaah. Ngomong naon di bejaan tentang mati, dia bilang, "Ya, aku tahu semua akan mati." Tapi para jamaah tidak berhenti dari keharaman. Itu artinya apa? Kamu nggak tahu hakikat kematian. Diingatkan tentang kematian, ya aku ingat kematian. Tetapi hirup terus menetap dina kemaksiatan. Nah, itu termasuk orang ghaflah. Baik para jamaah rahimakumullah. Nah, ini nih. Fakul hadzal umur ad-dha'i wa nahnu ala yakinin bil maut. Jangan sampai kita yakin dengan kematian tapi masih membuang-buang umur. Wa annahu haqqun la raiba fihi wa dabnu fit turab fi batinil ardi maskanan lana
wala manduhata minhu. Ingat, tempat kita terakhir adalah di dalam tanah. Tidak ada sesuatu yang terpuji di dalamnya. Wa kullun minna bila anisin, kita akan berada di dalam kubur entah berapa juta tahun tanpa sahabat, tanpa penghibur. Wala jalisin, tidak ada yang mendampingi, illa amaluhu as-salih, kecuali amal solehnya sendiri. Oleh karenanya maka para jamaah kade, amal soleh lu bakal setia menemani kita. Makanya ulama-ulama mengatakan para jamaah, mun hayang salam mun hayang alus hubungan jeung makhluk, pastikeun hubungan jeung Allah bagus, maka otomatis dengan makhluk bagus. Pastikan urusan hati, urusan iman orang halus, maka urusan dohir lahiriah kehidupan jeung sajabana dijamin halus. Nukatilu, pastikan urusan akhirat orang bagus, maka urusan dunia akan Allah jamin bagus. Tong tibalik, hayang halus jeung jelema we, maka akhirnya apa? Dengan Allah jelek, dengan manusia tidak tuntas. Jangan pengennya lahiriah unggul, akhirnya apa? Batin terabaikan. Akhirnya apa? Batin rusak, lahiriah rusak. Konsentrasinya tercurah kepada dunia terus, akhirnya apa? Akhirat tidak didapat, dunia pun diambil hanya sedikit. Gitu para jamaah. Jelas para jamaah? Baik, ya. Nah, insyaallah para jamaah rahimakumullah, sakitu heula pelajaran pertama, mudah-mudahan jadi ilmu anu manfaat.